Halo, apa kabar? Jumpa lagi dalam pelajaran IPS bab 4, Kehidupan Manusia pada Masa Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara baik secara geologis dan secara arkeologis. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjut membahas tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dapat dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Sekarang, kita akan membahas masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Dilihat dari kehidupan ekonominya. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat tergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan. Jika sumber makanan habis, mereka akan berpindah tempat ke tempat yang lain. Selama persediaan makanan masih ada, mereka akan tetap menetap di tempat tersebut. Dilihat dari kehidupan sosial, cara manusia memenuhi kebutuhan manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap atau berpindah-pindah, mencari tempat yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Mereka juga mencari tempat yang ada airnya. Mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan, sedangkan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan kecil. Kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat dari tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain alat-alat batu inti, terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpis, terdiri dari pisau, peraut, gurdi, mata panah yang berfungsi untuk menguliti umbi-umbian, dan alat-alat dari kayu dan tulang yang berfungsi untuk menggali umbi-umbian. Berikutnya, kita akan membahas kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Dilihat dari kehidupan ekonomi, manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu dengan menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Mereka juga memelihara hewan dan mengembangbiakan binatang. Kehidupan sosial. Kehidupan manusia pada masa ini dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, dan mencari kerang serta mengumpulkan makanan. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dan memilih gua sebagai tempat tinggal. Gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan dibuat dengan cara menggores dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan atau binatang. Lukisan cap tangan dengan latar belakang merah mengandung arti kekuatan pelindung dari roh jahat. Alat-alat yang digunakan antara lain
kapak Sumatera, yaitu batu krakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. Yang kedua, alat dari tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk yang digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki kehidupan yang disebut dengan masa bercocok tanam. Nah, bagaimana kehidupan manusia pada masa bercocok tanam? Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Tidak lagi tergantung pada alam, manusia sudah mampu mengolah alam, bercocok tanam dan mengembang biakan ternak serta hidup menetap. Pada masa ini mereka sudah mengenal sistem barter barang, yang ditukarkan adalah hasil-hasil bercocok tanam dan benda-benda kerajinan. Kehidupan sosial. Manusia hidup berkelompok dan membentuk perkampungan dengan kepala kampung sebagai pemimpinnya. Sudah ada pembagian tugas yang jelas antara pria dan wanita. Tugas pria membabat hutan, membangun rumah, atau membuat perahu. Sedangkan wanita melakukan kegiatan menabur benih di ladang. Kehidupan budaya. Pada masa ini manusia semakin mahir membuat peralatan atau perkakas. Di antaranya, kapak persegi digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat-alat upacara. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Ada juga gerabah dan ada juga alat pemukul kayu yang digunakan untuk memukul kulit kayu hingga halus. Dan ada perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Pada masa bercocok tanam, berkembang kepercayaan tradisi pendirian bangunan megalitik yang didasari oleh kepercayaan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Bangunan ini kemudian dijadikan sebagai media penghormatan bagi orang-orang yang telah meninggal tersebut. Bangunan itu antara lain menhir, sarkofagus, punden berundak-undak, waruga, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir dari masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang berarti sekelompok orang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu, misal pembuat gerabah, perhiasan, dan sampan. Dilihat dari kehidupan sosial, masyarakat tinggal dalam perkampungan yang lebih besar dan teratur. Kelompoknya beragam, ada petani, pedagang, pengrajin, dan tukang. Kehidupan ekonomi. Kehidupan masyarakat tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan hidup, melainkan meningkatkan kesejahteraan. Muncul golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi semakin berkembang. Berikutnya, kehidupan budaya. Manusia sudah mahir membuat peralatan dan perkakas dari logam. Alat-alat tersebut digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara. Kepercayaan yang berkembang pada masa perundagian melanjutkan kepercayaan pada masa sebelumnya. Orang yang sudah meninggal wajib dihormati dan diberikan bekal kubur. Pada masa ini terdapat berbagai jenis bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni bangunan. Keterampilan dalam bidang seni ini mengalami perkembangan, di antaranya pemahatan arca dan pendirian batu-batu untuk pemujaan. Demikianlah pemaparan tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi.